menit tembus 15 soal. Halo Sobat Master, perkenalkan nama aku Mian, aku merupakan Master Kimia di Master TPB. Nah, jadi kita bakal bahas persiapan PS1 untuk semester 2 Kimia Dasar TPB. Nah, soalnya bisa dilihat di sebelah kiri Sobat Master. Nah, ini ada soal nomor 1, di sini dikasih konsentrasi dan ada masa jenis. Ditanyakan tentang modalitasnya. Berarti untuk yang nomor 1 ini kita pertama pakai permisalan dulu. Berarti misal volumenya formula larutannya biar enak 1 liter ya, 1 liter. Berarti mol dari si C3COH nya itu adalah 0,14 mol. Nah, habis itu ini kan tanya kan modalitas kan, berarti kita harus punya informasi mol udah ada, tapi kita harus punya informasi massa pelarut. Berarti kita harus tahu berarti massa larutannya berapa. Massa larutannya berarti sama dengan ini kan ada 1 liter, 1 liter dikali sama 1,01, ini kan gram. Nah, jadi kita buat jadi kilogram per liter. Jadi dapat jawaban itu 1,01 kilogram. Nah, habis itu kita cari massa pelarut. Itu berarti sama dengan massa larutan 1,01 kilogram itu kita kurangin sama massa C3COH nya. Sama dengan 1,01 kg kita kurangin massa C3COH nya itu adalah 0,14 dikalikan 60. Kurang 6,4 1001,6 gram, atau ini jadinya itu adalah 1,0016 kg. Ini adalah massa pelarutnya. Habis itu kalau cari molnya, modalitasnya, berarti M kecil itu sama dengan 0,14 mol dibagi sama 1,0016 kg. 0,14 dibagi 1,16 dapatnya 0,1397 mol. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lihat dulu yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ditanyanya kalau terkait kelarutannya. Ini berarti karena dia ada di kelarutan sama tekanan parsial, ini berarti pakai hukum Henry. Nah, buat yang nomor 2 ini berarti kita pakai yang rumusnya C sama dengan K kali P. C sama dengan K kali P, dimana kan K itu kan konstan tetapan ya, tetapan Henry. Nah, kita diminta untuk mencari berapa kelarutan gas O2 ketika tekanan O2 itu 710 torr. Berarti kita bisa ngebandingin. Berarti kita tahu K itu kan konstan, jadi K1 sama K2 berarti C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Nah, C ini kan konsentrasi, kita masukin berarti konsentrasi yang satu ini kan 8 ya, 8 per P1 nya itu yang 535 sama dengan C2 per P2 nya itu 710. Berarti C2 itu sama dengan 8 per 535 dikali 710. 8 bagi 535 kali 710 itu dapat jawabannya 10,6168. Nah, ini satuannya kan sini kan gram per miligram per liter, berarti juga satuannya sama karena kita tidak mengubah untuk yang konsentrasinya satuannya. Ini kan coret kan, kalau untuk yang tekanannya karena sama coret satuannya juga. Jadi dapat jawabannya itu 10,6168 mg per mililiter. Nah, habis itu kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah ini campuran nih. Terus dia menyinggung tentang penurunan ada tekanan uap, berarti penurunan tekanan uap. Nah, ini kasih tahu tekanan uap dari masing-masing pelarut dan zat larut murninya, sama dikasih tekanan uap dari campurannya. Berarti kita ini kan ada 2 zat ya, ini dua-duanya menguap, berarti kita pakai rumus yang P larutan sama dengan, kita anggap ini berarti P benzena ya, PB itu P benzena kali XB ditambah P toluena dikali fraksi mol toluenanya. Nah, di sini kita tahu nih, kalau kan nggak tahu berapa jumlahnya, tapi kalau kita jumlahkan antara fraksi mol benzena dan toluena itu kan akan sama dengan 1 ya. Nah, gitu. Jadi ini biar enak kita ganti X toluenanya sama dengan 1 minus XB supaya variabelnya lebih sedikit.
nanti jadinya berarti PLA ini kan 96 ya, 96 itu sama dengan ini punya benzena 184 dikali XB ditambah Petolena itu 58 dikali 1 minus XB. Nah ini berarti 96 184 kurangin 58 126 XB ditambah 58 berarti 96 kurangin 58 dibagi 126 itu XB nya. XB nya adalah nilainya adalah 0,30158. Habis itu kita di sini tanya fraksi mol dari masing-masing, berarti ini kan punya benzena. Nah buat toluenanya itu berarti kita tinggal 1 kurangin XB aja, 1 kurangin XB itu nanti punya toluena 0, berarti 1 kurangin jawaban yang tadi itu dapat jawabannya 0,6984 6984 ini punya si toluena. Nah itu udah berarti kita dapat dua fraksinya, ini yang benzena, ini toluena. Nah itu untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 nya adalah ini suatu larutan LCl mempunyai titik beku. Nah berapa nilai faktor Van Hoff untuk reaksi ini diketahui KFR adalah minus 1,86. Nah untuk yang nomor 4 ini berarti ini penurunan titik beku ya. Kita pakai rumusnya yang delta TF sama dengan molalitas dikalikan KF. Nah ini kan ada faktor Van Hoff ditanya, berarti kali I. Di sini delta F nya itu kan di sini dia titik bekunya minus 0,83, sedangkan titik beku air kan 0 derajat Celcius kalau normal, berarti perubahannya itu 0,83 ya, 0,83 sama dengan molalitasnya ini di ada 0,236, akhirnya kalian 1,86. Kalau misalkan sudah nggak ada positif juga sama, jadi jangan sampai ada negatif 1. Kalikan I nya, nah ini yang dicari, berarti I sama dengan 0,83 bagi 0,236 1,86. Nah 0,83 dibagi 0,236 dibagi 1,86, maka dapat jawaban itu 1,89. Nah ini adalah faktor Van Hoff untuk nomor 4, 1,89. Nah sekarang kita lanjut ke yang nomor 5. Untuk yang nomor 5 itu adalah ini terkait dengan tekanan osmosis. Berarti di sini kan dikasih taunya tekanannya kan dikasih tahu, tapi ditanyanya massa molar, berarti kita pakai rumus PMRT. Nah kalau polisakarida itu dia biasanya bukan senyawa ionik, jadi nggak pakai faktor Van Hoff. Nah kita cari molaritasnya. V nya adalah pakai yang 4 tor. Nah ini kan masih 4 tor ya, jadi kita tulis dulu 4 tor M dikali ini 0,082. Temperaturnya di sini kan 30, kita ubah ke Kelvin berarti 303 ya, 303. Nah 4 tor ini kita convert jadinya 4 bagi 760. 1 tor itu 760, 1 ATM 760 tor, jadi dapatnya 5,263. Ini jangan langsung bagi aja. Yang hasil kali dari 0,082 dikali 303 itu dapat 0,846. Maka kita dapat itu berarti molaritasnya itu adalah 5,263 kali 10 pangkat 3 dibagi 2,118 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah ini berapa molaritasnya. Sekarang kita harus cari molnya dulu. Di sini kan ada volume ya, berarti N nya sama dengan M kali V, berarti kali 2 aja. Dapat jawabannya 4,236 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Habis itu mol. Nah habis itu kita harus cari massa molar, itu berarti N sama dengan M per MR, berarti MR sama dengan masanya itu adalah 0,3 itu dibagi sama 4,236
kali 10 pangkat minus 4. Nah, 0,3 dibagi 4,2, 236 4, 708,2153 gram per mol. Itu jawaban untuk nomor 5. Itu adalah massa molar dari polisakarida. Jadi memang polisakarida karena dia polimer raksasa yang ukuran molekulnya raksasa cukup besar, biasanya MR gede juga. Nah, itu sampai situ nomor 5. Nah, kita lanjut lagi ke yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah terkait dengan kinetika ya. Di sini kita dicari tetapan laju, berarti kita dulu harus cari ordernya dulu. Jadi kita bandingin antara yang kalau misalkan satu konsentrasinya terhadap konsentrasi lain yang ada yang sama, berarti supaya bisa cari ordernya. Nah, ini berarti yang sama ini misalkan yang pertama sama kedua ya. Jadi nomor 6 itu berarti dari yang R1 per R2 itu kan misalkan K dikalikan N2 pangkat X terus dikalikan sama H2 pangkat Y ya. H2 pangkat Y bawahnya juga sama, K dikalikan N2 pangkat X terus H2 nya pangkat Y. Nah, di sini kan dia sama ya, H2 konsentrasinya 0,01 coret. Habis itu R1 R2 nya nih, nah ini langsung aja ditulis bawahnya 2,5 kali 10 pangkat minus 3 per 5 kali 10 pangkat minus 3. Kan K juga konstan kan, juga sama, berarti tinggal N nya beda, berarti 0,01 pangkat X per 0,02 pangkat Y. Ini berarti ini setengah sama dengan setengah pangkat X, maka nanti dapat X nya itu sama dengan 1. Itu adalah order dari si N2. Sekarang kita cari order dari H2. Nah, order 2 berarti kita bandingin antara yang berapa, yang kedua, yang pertama, yang kedua sama yang ketiga. Berarti R2 per R3. Berarti R2 per R3. Jadi sama aja. Itu sama dengan juga sama. K berarti langsung masukin aja 0,02 pangkat 1 dikalikan 0,01 pangkat Y per K dikalikan 0,02 pangkat 1 0,03 ini pangkat Y. Ini kan sama, coret, habis itu langsung R2 nya itu kan 5 kali 10 pangkat minus 3 per 5 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 1/3 pangkat Y. Nah, ini jadinya 1 ya, 1 sama dengan 1/3 pangkat Y ya. Order berapa supaya jadi 1 ya, Y sama dengan 0. Berarti nanti kita dapat bahwa persamaannya itu hukum lajunya itu adalah R sama dengan K dikalikan ini N2 nya kan pangkat 1 terus H2 nya pangkat 0. Nah gitu. Habis itu kita cari K nya kan, ambil satu contoh yang ini aja, yang 2,5/3. Ini kita mau cari tetapan lajunya. 2,5 kali 10 pangkat minus 3 itu sama dengan K dikalikan N2 nya itu adalah 0,01, H2 nya 0, berarti K nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi sama ini 0,01, berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 100 seperempat atau 0,25 karena dia ordernya adalah order 1 berarti dia per sekon. Itu jawaban untuk nomor 6. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang nomor 7. Di sini yang nomor 7 itu kita bisa lihat bahwa NaCl ini soal lain lagi ya, jadi itu dekomposisi NO sama Cl2. Reaksi jadi pada satu wadah yang sama, terus lagi 0,01 mol per second. Nah, ini berarti order berapa nih? Nomor 7 ini berarti order 2 karena udah dikasih tahu dari satuan ordernya. Terus salah satu cara tulis order dari order 2 dikasih tahu salah satu molar dan berapa konsentrasi Cl2 setelah 20 menit. Kita fokus dulu ke yang NO-nya dulu, NaCl-nya dulu, maaf. Berarti kita pakai ini order dulu kan, berarti pakai rumus yang 1 per NOCLT 1 per NOCl 0 plus KT. Nah, ini kan 1 per NOCl nya kan kita cari dulu kan. 1 per NOCl 0 kan di 1 per 0,8 tambah K, K nya 0,01 itu per detik. Jadi kalau ini kan 20 menit berarti kita harus kali sama 20 kali 60, berarti 1 bagi 0,8 tambah 0,01 kali 20 kali 60
Dapat jawabannya 13,25. Ini adalah 1 per NaCl pada waktu T sama dengan 20 menit. Artinya berarti NaCl-nya itu sepernya. Berarti 1 bagi 13,25. 0,07547. Nah, ini kita harus cari, kan di sini diminta Cl2 kan. Berarti kita harus cari pakai ini buat reaksinya dulu. Nah, berarti NaCl itu bakal ini menjadi NO tambah setengah Cl2. Kita buat MRS ya. Nah, yang tadi kita cari itu jadi akhir untuk akhir dari NaCl, yaitu 0,07547. Nah, awalnya itu pakai yang 0,8. Nah, ini berarti yang bereaksi berapa? Berarti ini kurang ini kan, 0,8 kurangi 0,07547. Dapat jawabannya itu 0,72453. 0,72453. Nah, ini kita cari setengahnya kan, berarti bagi 2. 0,36 362265. 362265. Ini molar. Kita di sini juga 0,362265. Jadi kita dapat nih konsentrasi di Cl2 nya setelah 20 menit itu bakal sama dengan 0,362265 molar. Itu jawaban untuk nomor 7. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke yang nomor 8. 8 sudah ada reaksinya. N2 tambah 7, N2 5, kita setarain dulu aja. Berarti jadinya N2 tambah 5O2 ya. Tambah 5O2 itu jadinya 2N2O5. Oh, berarti ini isinya 2. Nah, ini gas semua. Gas. Di sini dikasih ini mau ngitung nilai K dan ada dikasih energi aktivasi dan nilai K dari satu suhu. Ini pakai persamaan Arrhenius yang pakai rumusnya ln K1 per K2 sama dengan minus EA per R 1 per T1 kurang 1 per T2. Ln K1 per K2 sama dengan minus EA per R 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Nah, kita pakai K1 yang ketika suhunya 45 derajat Celcius. Itu berarti ln-nya 2 kali 10 pangkat minus 3. 2 kali 10 pangkat minus 3 per K2 nya ditanyakan. Nah, EA nya tuh pakai minus, berarti kan ini kilojoule ya, kita harus bagi joule 5500 per R nya tuh pakai 8,314 karena ini menyinggung energi. Habis itu 1 per T1 nya berarti 1 per 45. Nah, ini kan masih Celcius, kita ubah ke Kelvin. 45 tambah 273 318. Itu kemudian kita kurangin sama 1 per 200, berarti 473. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Berarti jadinya 1 bagi 318 kurang 1 bagi 473 dikali 5500 dibagi 8,314. Nah, dapat dia jawabannya minus 0,6817. Nah, ini masih ln kan. Nah, kita harus ubah supaya bisa dapat K2 nya, berarti kita pakai inverse dari ln. Berarti dia pakai E pangkat ya. 2 kali 10 pangkat minus 3 per K pangkat 2, K2 sama dengan E pangkat yang tadi. Jadi dapat nanti 1,977. Berarti K2 nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 1,977. Ya, hari sebentar ya. 1 bagi 318 kurang 1 bagi 473 dikali 500 bagi 8,314, terus itu kan 10
3. Ya, 10 pangkat minus 3 dibagi 1,977 01. Itu jawaban untuk nomor 8. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada beryllium, sebuah unsur. Oke, ini berarti kita harus beryllium itu dia tuh nomor atom 4 ya. Ini masuk ke kimia inti sekarang. 94, berarti dia punya protonnya ada 4, kemudian neutronnya ada 5. Nah, berarti kita harus hitung defek masanya. Berarti delta M sama dengan 4 dikali massa proton ditambah 5 dikali massa neutron, kemudian dikurang massa inti. 4 kali massa proton berarti 4 dikali 1,007276 ditambahkan 5 dikali massa neutron itu 1,00865, kemudian dikurang massa inti itu berarti 9,012182. Jadi dapat jawabannya, berarti defek massanya adalah 0,060247, satuannya adalah SMA. Nah, ini kita ubah ke kilogram, berarti kali 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kali 1,67 kali 10 pangkat minus 27, nanti dapat jawabannya itu adalah 1,00612499 dikali 10 pangkat minus 28 kilogram. Ini adalah defek massanya. Sekarang kita cari energinya. Energi ikat inti itu pakai delta M dikali C kuadrat, berarti ini dikali sama 9 kali 10 pangkat 16 kali 9 kali 10 pangkat 16, kita dapat jawaban itu adalah 9,0551241 kali 10 pangkat minus 12. Ini joule ya, joule per nukleon, joule per atom. Nah, habis itu kan di sini untuk 100 gram beryllium kan, jadi kita harus cari itu berapa atom yang ada di 100 gram beryllium itu. Berarti sigma atomnya itu sama dengan 100 beryllium dibagi sama massa atom relatif itu 9,012182, kemudian dikalikan sama bilangan Avogadro. Nah, apa kita cari dulu ya, 100 bagi 9,012182, kemudian dikali sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah 6,679 kali 10 pangkat 24. Ini adalah atom. Baru kita masukin dari sini ke sini, berarti energinya itu untuk 100 gram itu sama dengan E dikalikan yang E per atom dikalikan sigma atom. Kalikan 9,0551241 kali 10 pangkat minus 12. Nah, berarti dapatnya 6,0486 kali 10 pangkat 13 joule. Itu adalah untuk nomor 9. Jadi kita udah dapat ininya. Ini adalah untuk nomor 9. Gitu caranya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke soal nomor 10. Nah, kita lanjut ke nomor 10. Untuk soal nomor 10, jadi ini ada peluang radioaktif membentuk waktu per 10 menit. Jika sebanyak memakai 10 atom, hitung jumlah atom Ti205 yang tersisa setelah 1 jam. Berarti kita harus cari dulu K-nya. Jadi kalau ini untuk radioaktif itu dia order 1 ya. Berarti untuk cari K-nya itu pakai, kan ini waktu paruh dikasih tahu, berarti T setengah dan 2 per K, berarti K itu sama dengan 2 per T setengah. Nah, dan 2 nya itu kan ya, nanti kita hitung belakangan. T setengahnya 10 menit, berarti dan 2 per 10, dan 2 itu bagi 10 ini adalah 0,0693 per menit ya, ini masih per menit. Nah, terus selanjutnya itu
kita harus cari yang jumlah atom setelah 1 jam. Karena dia udah 1 berarti pakai rumus yang ln. Berarti ln TL yang ini kita anggap T ya. TL0 karena jumlah atom pakai ini. Dari si ln NT N0 min KT. Nah, berarti ln ini ditanya. Ln-nya pakai ln 5 kali 10 pangkat 21. Kemudian min K-nya itu pakai yang tadi kita cari 0,0693. Ini kan 1 jam, berarti kali 60. Karena kan ini dalam menit, ini dalam 1 jam. Nah, gitu. Ya udah sekarang kita hitung, berarti ln 5 kali 10 pangkat 21 dikurang 0,0693 dikali 60. Nanti dapat jawabannya itu berarti sama dengan 45,8057. Nah, ini ln-nya sekarang berarti n altitude-nya sama dengan E pangkat 45,8057 sama dengan 7,8194 dikali 10 pangkat 19. Ini tuh adalah jumlah atomnya setelah 1 jam. Atom. Itu untuk soal nomor 10. Terus dulu. Oke, ini pun bisa direview. Nah, ini nomor 10. Oke, direview sebentar. Nah, sekarang kita bakal ke soal yang nomor 11. File save as yang 2. Nah, untuk soal 11 itu kita teman-teman bisa baca itu soalnya sambil saya mempersiapkan. Nah, untuk teman-teman bisa lagi nomor 11 jadi kita bakal isotokarbon bahan-bahannya memiliki aktivitas bulan 20 per menit. Sedangkan aktivitas bulan pada bagian luar sebesar 30 per menit. Itu usia dari pohon tersebut jika waktu paruhnya adalah 6000 tahun. Ini 6000 tahun. Nah, jadi kalau kayak gini berarti ini aktivitas ya. Berarti ini order 1 juga. Berarti kita cari dulu nilai K-nya. Berarti K sama dengan ln 2 per T setengah. Berarti ln 2 dibagi sama 6000 tahun. Ln 2 dibagi 6000. Nanti dapat itu nilainya 1,155 kali 10 pangkat minus 4. Ini untuk per tahun. Nah, kalau misalkan jadi per menit supaya dia bisa ekuivalen, berarti itu ini satu tahun ada berapa sih? Ada 365 hari. Satu hari itu ada 24 jam. 1 jam itu ada 60 menit. Nah, dapat nanti dia 2,1996 kali 10 pangkat minus 10 per menit. Habis itu kita pakai yang ln. Ln AT sama dengan ln anon untuk aktivitas min KT. Nah, ln AT nya berarti ketika dia 20 dengan ln 30 minus KT. K nya itu pakai yang ini, yang 2,19796 kali 10 pangkat minus 10. T nya ditanyain. Kita berarti kurangin dulu ln 20 kurangin ln 30. Ln 20 kurangin ln 30. Ini adalah minus 0,405 dengan minus 2,19796 kali 10 pangkat minus 10 per menit. Nah, ini habis itu ini bagi sama minus 2,19796 bagi 10 pangkat minus 10. Nanti dapat jawabannya itu berarti T nya sama dengan 18,447,33,7
790 menit. Nah, kalau di sini kita kan nggak diminta tahun ya, cuman ya udah sampai sini aja. Nah gitu, ini udah menit ya, jadi emang agak gede. Nah terus lanjut ke nomor 11, teman-teman bisa lihat dulu itu cara pengerjaan seperti itu. Nah sekarang kita sambil mempersiapkan untuk yang nomor 12. Seorang murid menempatkan 0,3 mol PCl3 dan 0,1 mol CL2. Terus di situ, oke. Untuk yang nomor 12, ini berarti nilai KC dari reaksi tersebut. Berarti kita buat reaksinya dulu ya. Berarti PCl3 tambah CL2 ini jadi PCl5. Kesetimbangan ya. Kita buat MRS nya. Ini 0,3, 0,1, KC-nya jumlahnya 0,05, berarti 0,05, 0,05, 0,05, tersisa berarti 0,25, tersisa 0,05. Nah terus berarti kita selanjutnya penyataan kesetimbangan. KC sama dengan PCl5 per PCl3 dikalikan CL2. Tadi kan tapi masih dalam mol ya. Ini kan konsentrasi. Jadi kita cari konsentrasinya. Berarti konsentrasinya itu untuk PCl5 itu adalah 0,25 molar. Kemudian untuk yang CL2 nya itu adalah 0,05 molar. Kemudian untuk yang PC5 itu adalah 0,05 molar. Berarti KC-nya sekarang kita masukin. KC itu sama dengan PC5 0,05, 0,05 dibagi PCl5-nya, PCl3-nya 0,0. Maaf, ini PCl3. Ini PCl5. Bagi sama 0,25 dikali sama 0,05. Berarti kita dapat nanti nilai KC-nya itu sama dengan 4. Terus untuk nomor 12 teman-teman bisa review dulu. Itu cara carinya, jadi dapat nilai KC-nya adalah 4. Nah sekarang kita siap-siap untuk nomor 13. Jadi 13 itu ada reaksi kesetimbangan antara dua zat itu, kemudian nilai KC-nya dan ada wadah ditempatkan 0,4 mol N24. Kemudian tentukan mol dari N24 pada saat setimbang. Berarti kita lanjut ke nomor 13 ya. Ini nomor 13 itu gini. Kita lihat dulu reaksinya. Terus tulis N24 itu menjadi 2NO2. Nah kita buat MRS nya. Nah ini berarti 0,4 ya. Nah ini kan 1 liter, kita ubah ke konsentrasi dulu, berarti 0,4 molar. Ini X minus X, ini plus 2X, jadinya 2X, ini 0,4 minus X. Nah habis itu baru kita pakai yang KC. KC sama dengan NO2 kuadrat per N2O4. Nah KC kan nilainya 2 kali 10 pangkat minus 5. Kita masukin tuh, berarti NO2 nya itu 4x kuadrat per 0,4 minus X ya. Nah ada teman-teman tahu nih, kalau misalkan konsentrasi dari zat itu lebih besar dari 100 kali KC, ini kan berarti kalau dikali 100 kan 10 pangkat minus 2 ya, masih lebih besar ini kan. Jadi itu bisa jadinya yang hasil pengulangan perkalian atau penjumlahan X itu bisa diabaikan ininya X nya, jadinya 0,4. Ini bisa dibuatnya jadi 0,4 biar mempermudah perhitungan. 2 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 4x kuadrat per 0,4. Ini berarti 2 kali 10 pangkat minus 5 kali 0,4 terus dibagi 4. Nah habis itu diakarin. Ini dapat X itu sama dengan 1,414 2 dikali 10 pangkat minus 3 ini molar. Habis itu kan di sini ditanya
mol dari N24 sama setimbang, berarti konsentrasi dari N24 itu 0,4 kurangin yang X. 0,4 kurangin answer sama dengan 0,3986 molar. Nah, karena dia volume 1 liter, berarti mol dari N24 tuh bakal sama, angkanya sama aja, 0,3986 mol. Nah, itu jawaban untuk nomor 13. Oke, teman-teman bisa review dulu. Nah, itu kayak gitu jawaban nomor 13. Oke, sekarang kita masuk ke yang nomor 14. Nah, 14 tuh di sini, oh ini dia soalnya. Soal termo. Jadi pertama kita ini X-nya setarain dulu. Berarti jadinya C2H2. Ini tambah berapa jadinya, ini ada 2 CO2. Terus H2 nya 1 aja. Ini jadinya 4 tambah ini 5, berarti 52. Ini kita dapat reaksinya, habis itu kita harus cari delta HC0C nya. Itu berarti sama dengan 2 dikali delta HF dari CO2 ditambahkan delta HF dari H2O, kemudian dikurangin delta HF dari si C2H2. Nah, untuk O2 nya 0 ya, unsur alami. Kita tunggu dulu. Berarti yang 2 kali yang CO2 terus habis itu yang H2O nya H2O itu kemudian dikurang 24. Nah, dapatnya itu minus 1296,5. Ini satuannya adalah kilojoule per mol. Habis itu kita cari delta S nya atau entropinya. Ini berarti kita S dari si yang CO2 2 dikali S0 CO2, kemudian ditambahkan S0 dari H2O, kemudian dikurang S0 dari C2H2, kemudian dikurang 5/2 S0 dari si O2. Jadi semua tuh kalau entropi itu semua punya ya, kalau misalkan suhunya nggak 0. Hukum termodinamika. Berarti 2 dikali si itu C2 213,6 tambah 2 itu 69,96, kemudian kurang C2 200,8 kurang itu 2,5 dikali 205 minus 216,14 joule per mol Kelvin. Habis itu kalau itu kita kan harus cari energi bebas Gibbs kan, berarti delta G itu sama dengan delta H0 min T delta S 0. Nah, delta H nya kan kita pakai minus 1296,5. Kini kilojoule per mol dikurangin T nya kan di 300 Kelvin, oke berarti sini di 300. Ini habis itu minus 216,14. Oke, kita hitung dulu. Nah, ini kan satuannya ini ya, joule per mol. Ini joule, ini kilojoule, jadi harus hati dalam pengerjaannya. Mesti 296,5 dikurang 300. Terus 300 kali 14. Itu dapat jawabannya itu minus 1231,658 kilojoule per mol. Nah, karena dia delta G nya itu lebih kecil dari 0, ini berarti spontan. Kalau dia bisa dari 0, berarti ini nggak spontan. Nah, itu untuk nomor 14 ya, teman-teman bisa lihat dulu cara seperti itu. Seperti ini untuk nomor 14. Nah, itu sambil bisa dilihat.
ya. Jadi ini kayak gini, harus hati-hati pengerjaannya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke nomor 15. Jadi itu nomor 15 itu gas NO2 adalah gas polutan yang berwarna merah kecoklatan. Gas hidrogen oksida NO terbentuk dari hasil pembakaran mobil dan teroksidirasi menjadi gas NO2. Oke, kita buat dulu reaksinya. Kita cek dulu nih udah setara belum ya? Udah setara kan? Ya, pasnya gas semua. Nah, selanjutnya habis itu intinya pada saat kesetimbangan konsentrasi NO2 segini, konsentrasi NO dan masih 0,01. Nah, sekarang kita cari dulu nilai Kc-nya. Berarti Kc itu sama dengan NO kuadrat per NO2 kuadrat, maaf. Per NO kuadrat kemudian dikalikan O2. Nah, NO2 kuadratnya kan dia 0,1 ya. 0,1 kuadrat dibagi sama 0,001 kuadrat kemudian dikalikan 0,001. Ya, kita hitung dulu. 0,1 kuadrat dibagi 0,001 pangkat 3 ya. 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 juta. Wow, 10 pangkat 7. Nah, kalau misalkan nilai Kc kayak gini nih, bukan berarti hal yang sangat aneh sih. Maksudnya masih mungkin, karena berarti itu nunjukin kalau ini reaksinya itu banyak sekali yang terbentuk produk dan yang di reaktor tinggal sedikit. Nah, ini habis itu berarti kita harus, kan di sini harus cari Kp-nya kan. Kalau mau cari lagi kan harus cari Kp. Pakai Y, berarti Kp sama Kc kali RT pangkat delta N. Kc-nya kan 10 pangkat 7, R-nya itu adalah 0,082, terus temperaturan ini 298 pangkat delta N. Perubahan koefisiennya kan berarti dia dari 3J2, berarti dia menyusut ya, minus 1. Berarti 10 ini bagi sama 0,082 bagi 298, nanti dapat itu berarti jawabannya sama dengan 409.232,2802. Nah, habis itu sekarang kita berarti cari delta G-nya. Delta G0 sama dengan min RT ln Kp. Nah, ini R-nya pakai 8,314 dikalikan T-nya 298 kali ln Kp. Berarti ln tadi dikalikan minus 8,314 dikalikan 298, dapat jawabannya itu adalah minus 32.015,28002. R ini 8,314 joule per mol. Nah, jadi dapat caranya itu, atau bisa lihat dulu untuk nomor 15. Cara seperti itu. Nah, sekian pembahasan soal-soal persiapan UT1. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik lain yang mau dibahas? Nah, sampai jumpa di Master TPB.